bersaham di perusahaan ini? Bagaimana ya caranya? Oh, ibu harus membeli lembar saham perusahaan kami, Bu. Kira-kira berapa lembar yang harus saya beli? Oh, di sini tidak bisa membeli per lembar, Bu, tapi ibu harus membeli satu lot. Kira-kira satu lot itu berapa ya harganya? Maaf ya, saya kurang mengerti soalnya baru pertama kali saya beli saham. Oh, oke, Bu. Nanti di sini saya akan menjelaskan semuanya kepada ibu agar ibu lebih mengerti dari cara pembelian saham di perusahaan kami, karena ibu adalah calon pemegang saham juga di perusahaan kami. Jadi kami akan terbuka untuk memberikan informasi kepada ibu. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar saham. Kalau satu lot itu berapa ya harganya? Harga satu lot di perusahaan kami senilai 500.000. Terus apakah ada biaya lainnya? Kalau biaya lainnya ada, Bu. Nanti ibu membeli saham kami di PT Bursa Efek Indonesia. Di situ biasanya kalau ibu membeli saham nanti ada biaya untuk perusahaan sekuritasnya. Biasanya perusahaan tersebut mematok 0,2 sampai 0,3%. Jadi gini ya, rencananya saya mau beli 3.000 lot. Tapi boleh nggak saya minta tolong kamu buat totalin berapa yang harus saya bayar? Oke, Bu, nanti saya ambil kertas dulu biar ibu lebih tahu cara pembayarannya ya. Oke. Jadi gini, Bu, ibu akan membeli 3.000 lot, 3.000 lot saham dengan harga satu lotnya 500.000. Lalu ini akan dikenakan biaya fee-nya sebesar kita anggap 0,3% ya, Bu. 0,3% dikalikan dengan 500.000. Dan hasilnya yaitu 1M 500 juta. Nah, di sini 1,5 M ini akan dikenakan biaya fee-nya, Bu, yang sebesar 0,3%. Jadi hasil akhirnya yaitu 1M 504 juta 500.000. Jadi itu yang harus ibu bayar nanti. Oh oke, baiklah. Apakah saya tidak bisa langsung membeli sahamnya di sini ya? Maaf, Bu, tapi ibu tidak bisa membeli saham di sini tanpa adanya perusahaan sekuritas yang menjadi perantara. Oh, oke, baiklah. Maaf Pak, apakah ada Ibu Tania? Kalau Bu Tania lagi dinas keluar kota, emangnya ada apa? Oh, tidak perlu apa-apa. Saya ingin menyampaikan kalau saya sudah membeli saham di perusahaan ini. Oh, Ibu pemegang saham di perusahaan ini. Silakan dulu. Emangnya saham perusahaan kami Ibu beli berapa? Hanya sedikit, cuma 3.000 lot Pak. Oh iya, berarti Ibu pemegang saham kecil dong? Iya, tapi saya berhak kan melihat informasi di perusahaan ini? Maaf Ibu, Ibu kan hanya pemegang saham yang kecil, jadi nggak berhak melihat informasi dari perusahaan ini. Ibu hanya bisa melihat visi misi dari perusahaan ini aja. Loh, kata Ibu Tania, saya berhak melihat informasi di perusahaan ini terkait dengan strategi, rencana, informasi keuangan, dan non-keuangan. Hanya pemegang saham yang besar Bu, yang bisa melihat informasi di perusahaan ini. Lagian Ibu juga untuk apa? Untuk melihat informasi dari perusahaan ini. Lebih baik Ibu duduk aja di rumah pas pembagian rapat untuk pembagian hasil, Ibu baru datang. Maaf ya, mau kecil ataupun besar, saya berhak melihat informasi di perusahaan ini. Karena kan saya investasi di perusahaan ini. Tapi saya nggak mau memberitahukan informasi ini Bu. Lagian kan Ibu hanya memegang saham yang kecil. Nanti takutnya Ibu sebarin kemana-mana. Untuk apa saya sebarinnya? Ya kali aja untuk mencari keuntungan yang lebih Bu. Kita kan semua nggak tahu. Lagian kalau Ibu mau tahu benar-benar informasi dari perusahaan ini, tunggu akhir tahun aja Bu. Pas pembagian keuntungan perusahaan ini. Biasanya kan pemegang saham kecil cuma menunggu pembagian hasil aja. Tapi kan saya ada hak untuk perusahaan ini. Saya juga dapat menyampaikan pendapat saya tentang kemajuan perusahaan ini. Lagian juga saya tidak semerta-merta untuk mencari keuntungan di sini. Intinya, saya ingin membangun perusahaan ini agar semakin besar. Lebih baik Ibu kubur aja kenangan Ibu. Ibu mau ngomong apa aja di perusahaan ini, gak bakal didengar kok. Kan Ibu hanya pemegang saham kecil. Hanya pemegang saham yang besar yang bisa didengar oleh perusahaan ini.
Setiap program kerja yang saya sudah bilang tadi, bahwasannya harus diiringi dengan kesungguhan dalam bekerja dan disiplin terhadap waktu yang tinggi. Intinya, program kerja tersebut akan berjalan dengan maksimal apabila kita semua disiplin terhadap apapun, terutama terhadap waktu. Demikian rapat hari ini. Silakan selamat bekerja. Baik, Bu. Baik, Bu. Baru aja ngomongin masalah di sini, Bang. Malah terlambat. Iya, padahal jabatannya penting, tetapi tidak bisa mencontohkan yang baik kepada bawahannya. Iya, benar. Hei, kalian berdua ada masalah dengan saya? Maaf, Pak, tidak ada masalah. Saya dengar tadi kalian berdua ngomongin saya. Maaf, Pak, mungkin Bapak tak aja. Saya dengar kalian berdua itu jabatannya tidak lebih tinggi dari saya. Jadi kalau sampai ditelan lagi, kalian tahu akibatnya. Maaf, Pak. Hei, kenapa kamu tidur? Ini masih jam kerja loh. Lah, kau ngatur. Tadi pas rapat Bu Direktur ngomong apa coba? Kamu gak dengar? Apa belum datang? Saya ngantuk. Saya begadang semalam. Tolong jangan ganggu saya. Kamu itu sebagai manajer tidak baik mencontohkan seperti itu. Bagaimana kalau bawahanmu melihat tingkah lakumu? Mereka pasti akan mengikuti sifat atasannya. Saya mau tidur, mau enggak, itu kan urusan kamu. Lagi ya, kamu ngapain di sini? Gak ada kerjaan. Saya banyak kerjaan. Perusahaan ini adalah perusahaan terkenal. Banyak sekali orang yang ingin merebut posisimu di sini. Jadi, bersikaplah kompeten dalam menjalankan tugas ini. Perusahaan tidak membayarmu dengan bermalas-malasan. Urus saja dirimu dan pekerjaanmu. Dah, sana saya mau tidur lagi. Bertanggung jawablah agar perusahaan ini berjalan dengan efektif. Rekan-rekan sekalian, di sini saya hanya sekedar mengingatkan bahwasannya kita harus mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kita dengan komitmen yang tinggi serta mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan ini. Pak Torik, hak-hak pemegang saham kita sudah dipenuhi belum? Saat ini belum saya proses, tapi nanti saya kerjakan secepatnya. Iya, harus diselesaikan hari ini juga ya. Itu adalah tanggung jawab perusahaan kita, jangan ada keterlambatan lagi. Baik Bu, saya segera proses. Nah, nanti siang aja lah ngirimnya. Sekarang main game dulu aja. Bagaimana hasil pembagian sahamnya? Belum. Kenapa harus sekarang sih? Ya sekarang lah, para pemegang saham sudah menunggu pembagiannya. Oh. Ini sudah selesai pembagiannya. Oke, mana? Ini tolong kamu kirim hari ini juga ya. Oke, baiklah kalau gitu. Nanti saya kirim. Baiklah, saya permisi dulu.
Tolong panggilkan Bapak Tori ke ruangan saya sekarang. Silakan masuk. Ada apa memanggil saya? Kamu kok kemarin belum dikirim ke pemegang saham kita? Iya Bu, soalnya masih ngitung pembagiannya. Lah kok lama bener cuma ngitung kayak gitu? Emangnya kamu ngitung sama siapa? Sendiri Bu. Sendiri? Ah, masa sendiri? Saya nggak percaya. Coba kamu panggil Bu Tania. Baik Bu. Silakan. Isi Bu. Kamu kemarin kemana? Kemarin saya sedang membuat pembagian dengan para pemegang saham, Bu. Lah kata Bapak Torik kemarin dia yang kerjain sendiri. Lah, itu saya yang membuat pembagiannya, Bu. Lah kata kamu sendiri yang bikin. Bagaimana bisa begini? Lebih baik kamu jujur pada saya, atau kamu saya pecat. Ya Bu, maafin saya, soalnya saya kemarin kasihkan main game, jadi lupa untuk mengirimkan kewajiban kita kepada para pemegang saham. Kamu kok nggak bertanggung jawab atas pekerjaan kamu sih? Lagian waktu bekerja kenapa kamu buat untuk main game? Kamu mau saya keluarkan dari perusahaan ini? Jangan Bu, saya masih mau dengan pekerjaan ini. Tolong maafin saya Bu. Oke, ini peringatan kamu ya. Jangan diulangi lagi. Baik Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Sudah, silakan. Permisi, Bu. Permisi Bu. Permisi Bu. Ya, silakan. Jadi gini, kita lagi butuh banyak meja dan kursi untuk ruangan kantor yang lagi kita bangun. Kira-kira berapa banyak Bu? Rencananya sih 50 meja dan 70 kursi. Nanti kamu urus ya masalah itu. Itu mau dikirimnya kapan Bu? Secepatnya kalau bisa, soalnya ruangannya 2 hari lagi mau dipakai. Baik Bu. Ya. Lagi apa? Sibuk banget. Ini lagi buat data untuk pengadaan barang. Udah dapat tempat belinya? Belum, soalnya mereka ngasih harganya masih tinggi semua. Tapi ini masih saya kontak lagi penjual yang lainnya. Emangnya barangnya apa aja? Kursi sama meja. Oh, kebetulan saya ada kenalan orang yang menjual barang itu dan harganya terjamin. Oh iya, tapi kualitasnya oke kan? Boleh saya minta nomor kontaknya? Oh, kalau kontaknya sih nggak ada, tapi saya coba bantu untuk ngomong sama ownernya. Kak, mau nggak? Boleh, ntar kabarin saya ya. Kalau bisa harganya jangan tinggi-tinggi. Iya, nanti saya diskusikan sama mereka. Udah ditemuin orang yang jual barang itu? Udah kok, Jadi gimana? Berapa harganya? kata orangnya, kalau harga per kursinya satunya 250.000, sedangkan mejanya 1.050.000. Itu udah murah kok, udah termasuk ongkir kok. Wah, emang murah ya. Tapi kualitasnya oke kan? Kalau kualitasnya sih bagus banget, banyak orang yang ngambil ke tempat saya. Oh saya? Itu usaha kamu? Maksud saya banyak kok, saya juga ngambil di sana. Oh, kirain saya itu usaha kamu. Enggak lah, enggak mungkin saya mau berbisnis dengan perusahaan ini. Lagian kan pegawai sini mana boleh bekerja sama dengan perusahaan ini. Bagus loh kalau kamu tahu. Nanti kita kesana untuk ngecek barang ya. Oke, kabarin aja nanti. Sip. Saya keluar dulu ya. Oke.
nggak dengar-dengar ada kabar bahwa ada tes? Tes apa emang? Itu loh, tes kenaikan jabatan dari karyawan jadi staf. Oh iya, kamu ikut nggak? Pasti ikut lah. Kapan emang tesnya dilaksanakan? Katanya sih 2 hari lagi. Oh, kalau gitu bisa dong mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kalian lagi ngomongin masalah tes itu ya? Emangnya kalian udah siap mengikuti tes itu? Sangat siap, Pak. Insya Allah saya siap, Pak. Tapi tesnya sulit loh. Tapi saya punya cara kalau kalian mau benar-benar lulus jadi staf di perusahaan ini. Emang apa caranya, Pak? Kalian mau bener tahu caranya bagaimana? Iya, Pak, kami berdua ingin tahu. Jadi gini, persyaratannya mudah. Kalian cukup persiapkan uang 10 juta saja. Oh, emang begitu ya, Pak, caranya untuk menjadi staf? Kalau uang 10 juta saya mah nggak ada, Pak. Kalau kalian mau lulus, ya gitu persyaratannya. Itu udah termasuk murah loh sama saya. Kalau sama impiannya bisa lebih mahal, bisa sampai 20 jutaan. Tapi caranya nggak ada yang lain ya, Pak? Iya, Pak, apakah ada cara lain? Soalnya gaji saya di sini hanya 3,5 juta sebulan. Waduh, kalau cara lain sih nggak ada. Tapi kalau kalian nggak mau ya sudah. Kalian ikut aja tesnya secara normal, tapi jangan harap untuk masuk. Soalnya karyawan-karyawan di sini pakai cara gitu semua. Gini aja, saya tunggu sampai besok siang. Pikirkan dulu penawarannya secara matang. Kalau jadi, besok siang temuin saya di ruangan saya ya. Baiklah, Pak. Tolong panggilkan Bapak Torik. Suruh dia ke ruangan saya sekarang. Silakan. Ada apa Bu memanggil saya? Silakan duduk kamu. Coba kamu ingat-ingat apa yang telah kamu perbuat. Saya tidak tahu apa yang saya perbuat Bu. Oh, kamu jadi tidak ingat. Saya banyak dapat laporan dari karyawan-karyawan. Apa yang telah kamu lakukan dengan perusahaan ini? Pertama, kamu telah melanggar aturan perusahaan ini tentang masalah keterbukaan. Kedua, banyak laporan dari karyawan lainnya bahwa selama ini kamu tidak profesional dalam menjalankan tugas kamu. Kamu sering ketiduran, kamu sering datang terlambat. Yang ketiga, kamu sudah diam-diam bekerja sama dengan perusahaan ini dalam hal pengadaan barang. Dan kamu tahu itu dilarang di perusahaan ini. Ini menjadi pelajaran untuk kamu ke depannya. Perusahaan ini selalu menerapkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kesetaraan. Jadi saya harap kamu mengerti. Baik Bu, saya sekali lagi minta maaf apa yang telah saya perbuat selama ini. Saya telah mencorengkan nama baik perusahaan ini. Saya izin keluar dulu Bu. Silakan keluar.